lesu kelihatannya. Hari ini rasanya malas sekali Mama Jenny. Oh, mungkin karena kerjaan gitu kan, jadi perlu sih waktunya untuk refreshing sebentar. Tapi hari ini kita harus semangat boros. Hari ini kan hari Minggu, kita mau bertemu dengan anak-anak di rumah. Iya ya, berarti kita perlu Semangat, tuh jadi semangat lagi deh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Ya, kita hari ini mau menyanyi bersama-sama. Kita mau nyanyi lagu apa ya, Mama Selamat Jenny? pagi Bapak. Ayo anak-anak di rumah ikut ya. Kita berdiri, kita memuji Tuhan. Menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga pada hari Minggu ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah di sekolah minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati melindungi anak-anak yang ada di rumah, juga keluarganya, papa mama, dan juga guru-guru sekolah minggu yang melayani. Agar semua dalam keadaan sehat, Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami dalam ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Amin. Sekarang kita mau siap-siap mendengarkan apa? Cerita firman Tuhan. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau nyanyi bersama-sama. Kita mau nyanyi lagu apa ya? Firman Tuhan. Anak-anak pasti hafalkan. Ikuti gerakannya ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh siang hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, terus bertumbuh siang hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, tetap di tempatnya. Selanjutnya, Korio akan membawakan cerita firman Tuhan pada minggu ini. Selamat pagi adik-adik di rumah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu. Kami berdoa, mohon penyertaan Tuhan dalam sekolah minggu kami hari ini. Kami sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan, agar firman yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik di rumah, hari ini Kak Rio akan bercerita dari sebuah kisah. Sebuah kisah tentang seekor binatang, yaitu monyet.
Monyet, ada apa dengan monyet? Nah, sebelum lebih jauh, ada satu ayat akan memimpin kita dalam cerita hari ini. Mari kita buka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita di Injil Markus. Injil Markus pasal 14 ayat 38. Injil Markus pasal 14 ayat 38. Karyo akan bacakan ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya. Nah, Karyo akan bercerita dari seekor monyet. Nah, di sini ada 3 peran, ada sebuah pohon dan seekor monyet dan angin. Nah, apa hubungannya pohon, angin, dan monyet? Nah, suatu hari pada saat siang hari ada seekor monyet yang sedang beristirahat di atas pohon. Ya, kalau misalkan adik-adik pernah nyanyi lagu anak monyet di atas pohon, ya anak monyet kebanyakan di atas pohon. Nah, suatu siang ada seekor monyet yang sedang beristirahat di atas pohon. Nah, sambil menikmati makanan dan buah-buahan yang ada. Akan tetapi saat sedang istirahat ternyata monyet ini sedang diamatin oleh angin. Nah, angin di sini ada berbagai jenis. Ada angin yang pertama angin topan. Yang kedua angin tornado. Nah, yang ketiga angin apa adik-adik? Ada angin puting beliung ya. Nah, jadi ada sebuah kisah antara monyet dan beberapa angin tersebut. Nah, monyet sedang istirahat ternyata monyet sedang diamatin oleh angin ini. Tahu nggak adik-adik apa yang sedang diamatin oleh angin-angin ini? Ternyata angin-angin ini sedang berbincang-bincang. Ya, mereka berbincang-bincang tentang apa? Mereka berbincang bagaimana menjatuhkan si monyet yang berada di atas pohon. Mereka saling beradu kekuatan. Terjadilah percakapan seperti ini antara angin topan, angin tornado, dan angin puting beliung. Angin topan berkata seperti ini. Dalam 45 detik, kalian tahu, adik-adik tahu ya, kalau angin topan itu sekencang apa gitu ya. Angin tornado juga sekencang apa dan puting beliung itu sekencang apa. Adik-adik tahu ya. Nah, kata angin topan seperti ini. Dalam 45 detik, monyet ini saya bisa menjatuhkan dia. Dengan angin topan ya. Namun angin tornado nggak mau kalah. 45 detik. Tidak. Buat saya hanya 30 detik. Wah, puting beliung juga nggak mau kalah dong. Tadi 45 detik, 30 detik. Kalau saya dalam 15 detik. Wah, lebih cepat lagi dong. Nah, akhirnya mulailah satu persatu mereka mencoba menjatuhkan si monyet. Nah, angin topan pertama, dia mulai menghembuskan anginnya yang kencang. Topan dengan kencangnya, gitu ya. Apa yang terjadi? Apakah monyetnya jatuh? Tidak. Yang ada adalah monyet tersebut. Kalau misalkan ada pohon ya, terus ada angin yang kencang, monyet tersebut malah bergantung atau berpegang lebih kuat saat ada angin datang ya. Pada saat angin datang nggak mungkin kan monyetnya langsung jatuh, nggak, tapi ternyata monyetnya berpegang sangat kuat. Wah, tadi angin topan bilang berapa detik menjatuhkannya? 45 detik ya. Tapi ternyata sudah 1 menit, 2 menit, bahkan 3 menit yang berlalu monyet pun tidak jatuh. Akhirnya topan mundur. Nah, datang angin yang kedua, angin tornado. Kamu payah gitu ya, kata tornado ke angin topan. Akhirnya angin tornado juga mencoba dan dia juga meniup yang lebih keras. Lebih keras lagi. Ya. Apakah jatuh? Tidak. Semakin kuat anginnya, semakin kuat juga monyet berpegang pada pohon. Ya. Akhirnya angin yang kedua pun mundur dan mengalah. Datanglah angin ketiga yang puting beliung, yang menurut dia 15 detik bakal jatuh. Artinya puting beliung ini lebih besar lagi. Wah, Karyo coba ya angin yang lebih besar ya. Ya, itu besar sekali ya. Nah, itu bisa menjatuhkan nggak kira-kira? Dia yang paling sombong loh, dalam 15 detik bisa jatuh. Ternyata
Tidak adik-adik. Menurut cerita ini ternyata monyetnya tidak jatuh. Ya, dia semakin kuat angin, dia semakin kuat juga untuk memegang pohon. Ya, akhirnya angin bertiga ini menyerah. Dari ketiga angin ini tidak ada yang bisa menjatuhkan. Datanglah satu angin yang sangat kecil, tanda kutip sangat kecil, yaitu namanya angin sepoi-sepoi. Nah, angin sepoi-sepoi itu seperti apa? Kalau dia tahu ya. Kalau misalnya kan adik-adik di rumah duduk terus ada angin tuh mau tidur, nah itu angin sepoi-sepoi, ya menenangkan. Jadi yang kecil gitu, kayak kipas angin, kayak AC ya, gitu. Mungkin 1-2 detik bisa tertidur. Nah, datanglah angin sepoi-sepoi untuk mencoba. Tapi apa? Dari ketiga angin ini mengejek. Kami yang kuat aja tidak bisa jatuh, apalagi kamu yang kecil. Tanpa basa-basi, angin sepoi-sepoi mencoba. Dalam 10 detik pertama, monyet yang tadi awalnya berpegang keras akhirnya mulai ngantuk, ya, ngantuk. Kemudian 30 detik, 1 menit, akhirnya tangan monyet tersebut terlepas dari genggamannya dan akhirnya terjatuh. Dan akhirnya angin sepoi-sepoi berhasil. Nah, demikianlah cerita hari ini tentang kisah monyet dan angin. Loh Kak, apa pelajaran yang bisa kita dapat dari kisah ini? Nah, tadi di awal Karyo sudah bacakan ya, Markus pasal 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh. Ya, Tuhan menyuruh kita untuk apa? Berjaga-jaga. Jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, seringkali ya, monyet di sini diibaratkan seperti kita, anak-anak Tuhan ya. Monyet seperti kita. Kedua pohon adalah sebagai Tuhan. Yang ketiga angin adalah sebagai masalah-masalah setiap kita. Ya. Terkadang kita seperti monyet. Ya. Saat ada masalah, saat ada angin yang sangat kuat, semakin kuat juga kita berpegang pada Tuhan. Iya enggak? Semakin kita misalkan, oh Tuhan, misalnya ya adik-adik mungkin di rumah ada yang sedang sakit hari ini ya, sakit demam, sakit flu, sakit apapun itu ya, semakin kuat nggak adik-adik berdoa untuk minta sembuh, ya kan? Ya, Tuhan tolong sembuhkan aku, tolong sembuhkan aku. Sama seperti Karyo sempat sakit beberapa waktu lalu ya, Karyo juga berdoa, Tuhan tolong sembuhkan Karyo, tolong sembuhkan Karyo. Pada saat Karyo sakit, sama seperti angin tadi, seperti masalah kita ya. Kemudian seperti misalkan adik-adik punya masalah, mungkin nilainya jelek, ya Tuhan tolong bantu aku agar bisa belajar dengan lebih baik, ya kan? Ingat Tuhan pada saat masalah ada. Seperti itu juga kita. Nah, ini ada kata tapinya. Yang kedua, belajar dari angin sepoi-sepoi. Nah, pada saat hidup kita tuh mulai tenang, ya, seperti angin sepoi-sepoi tadi ya, kita mulai tenang, mulai gak ada masalah, ya kan, nilaiku baik-baik aja gitu kan, wah aku sehat walafiat gitu ya, apalagi di musim pandemi ini ya, di musim corona, aku sehat-sehat aja gitu kan. Kemudian pokoknya nggak ada masalah di dalam kehidupan adik-adik ya, nggak ada masalah. Masih ingatkah sama Tuhan? Masih ingat nggak? Ayo, siapa yang masih ingat kalau misalkan aku punya nilai bagus, itu karena Tuhan? Ada nggak di sini? Atau aku sehat nih, aku punya tubuh yang besar, aku punya tubuh yang sehat, itu karena Tuhan gitu loh. Ada nggak? Atau aku pagi hari ini bisa bangun karena Tuhan masih menyayangi aku. Ada nggak? Nah, kebanyakan sih kita sering lupa pada saat kita dalam kondisi seperti ini. Karyo juga sering lupa juga gitu ya. Kalau waktu sakit ingat Tuhan sembuhkan Karyo, sembuhkan Karyo. Tapi waktu Karyo sehat, Karyo kemana? Cari Tuhan nggak? Tidak, ya kan? Nah, seperti ayat yang tadi kita baca, berjaga-jagalah. Ya, jangan sampai kita terlena atau kita lupa akan Tuhan di saat kita senang. Ya, susah maupun senang kita harus ingat Tuhan. Ya, nah kalau senang bagaimana ingat Tuhan? Ya kita bersyukur. Ya, bersyukur, berdoa. Ya, kita berdoa pada Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan memberikan
sudah mau memberikan apa yang Tuhan punya gitu loh. Ya, baik itu kesehatan, orang tua, sekolah, dan lain-lain. Ya, ingat, susah senang kita harus ingat Tuhan. Ada ayat terakhir di 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Kita buka sama-sama ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Karyo akan bacakan, ini sebagai ayat penutup yang mengingatkan kita untuk terus berjaga-jaga. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iya, berjaga-jagalah. Jangan saat kita senang, saat kita bisa apa-apa, kita lupa akan Tuhan. Kita harus mengucap syukur apa yang kita punya dan ingat Tuhan, dan tetap terus percaya bahwa Tuhan yang punya akan hidup kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap terima kasih karena hari ini kami boleh belajar dari kisah monyet dan angin ini Tuhan. Kami belajar mau terus bergantung pada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik itu susah maupun senang Tuhan, kami boleh ingat akan Tuhan. Tuhan berkati kami, ingatkan kami, biarlah Roh Kudus yang Tuhan utus dalam setiap hati kami boleh mengingatkan kami terus Tuhan, dalam setiap masalah bahwa ada Tuhan yang terus bersama-sama kami. Kami berdoa, menyerahkan untuk juga kelanjutan dari ibadah kami hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah mendengar cerita tentang apa tadi buat ini? Monyet Dan angin. ya, anak-anak sudah dapat mengambil kesimpulan dari cerita tersebut. Nah, karena itu kita sebagai orang yang percaya harus selalu Bersyukur, berserah kepada Tuhan juga. karena Tuhan selalu ada dalam setiap persoalan kita, seperti yang Kakak Trio sampaikan tadi Iya, kan. benar. Kalau emang sekarang karena pandemi nggak bisa sekolah, masih tetap bersyukur. Paling tidak Tuhan memberikan kita kesehatan. Iya, betul. Lebih banyak waktu bersama keluarga. Iya, betul. Bersyukur masih ada kedua orang tua masih sehat. Jadi jangan lupa untuk rajin membantu orang tua juga. Ya, sekarang kita mau nyanyi bersama-sama lagi ya. Iya. Kita mau nyanyi bersyukur, bersyukur. Wah, tak terasa udah selesai nih sekolah minggu kita. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya anak-anak. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti dulu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama memuji Engkau dan kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur karena setiap dalam pergumulan kami Tuhan selalu menolong kami. Kami menyerahkan hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak.